Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Di Balik Keterbatasan Kita, Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa hormat. Kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang tidak terhingga, yang telah dilimpahkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, sebuah kebenaran yang mengingatkan kami akan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami seringkali tanpa sadar membatasi Engkau dalam pikiran dan hati kami, karena keterbatasan pemahaman dan ketidakpercayaan kami. Ampuni kami ya Bapa, jika ada keraguan yang masih bersemayam di dalam hati kami. Jika kami masih melihat segala sesuatu dari kacamata manusia yang fana. Bukalah hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat benar-benar memahami bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan betapa agungnya kuasa Tuhan yang kita sembah? Seringkali tanpa kita sadari, kita ini cenderung membatasi cara kerja Tuhan dalam hidup kita, dengan pemikiran kita atau menurut pengalaman pribadi kita. Kita menaruh Tuhan dalam kotak yang kecil yang kita ciptakan sendiri, dan kita menjadi lupa bahwa kuasa Tuhan sesungguhnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh pikiran manusia yang terbatas. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali kebenaran Alkitab tentang kemahakuasaan Tuhan. Kita akan diingatkan kembali bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tujuan dari renungan ini adalah mendorong kita semua untuk jangan membatasi iman kita. Mari kita belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang dapat kita bayangkan. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk menjalani hidup dengan iman, bukan berdasarkan apa yang terlihat oleh mata jasmani kita. Mengapa kita harus hidup karena percaya? Yang pertama, iman adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak dapat melihat Tuhan secara fisik, namun melalui iman kita dapat mengenal, dapat percaya, dan dapat membangun suatu hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Iman inilah memungkinkan kita untuk menerima kasih, menerima penyertaan, dan menerima kekuatan dari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, iman menolong kita melewati masa-masa sulit. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, iman kita menjadi kompas yang menuntun kita untuk tetap percaya kepada rencana-rencana Tuhan yang baik, yang sempurna. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami akan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup ini. Yang ketiga, iman membuka pintu kepada hal-hal yang mustahil. Dengan iman kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu itu dapat dilakukan oleh Allah.
Iman inilah yang memampukan kita melangkah keluar dari zona nyaman, mengejar mimpi-mimpi kita, dan melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hidup karena percaya bukan berarti tanpa keraguan. Kita semua pasti pernah mengalami keraguan dan pertanyaan dalam iman. Namun di saat-saat itu, ingatlah untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu setia dan Tuhan akan menuntun kita melalui keraguan dan menguatkan iman kita. Dalam renungan ini kita akan belajar kisah Marta dan Maria yang membatasi iman mereka karena beratnya situasi yang sedang mereka hadapi karena saudaranya yang bernama Lazarus meninggal. Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 11 kita menjumpai kisah Marta dan Maria yang dilanda duka sangat mendalam. Saudara mereka Lazarus telah meninggal dunia. Di tengah kesedihan itu, mereka kedatangan Yesus, guru yang mereka hormati. Namun jangankan mereka bersuka cita atas kedatangan Yesus, mereka justru diliputi oleh keraguan dan banyak pertanyaan. Marta dan Maria mencerminkan gambaran manusia yang imannya diuji oleh situasi yang sulit. Rasa kehilangan dan keputusasaan dapat membatasi pandangan kita, membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan dan rencananya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari lebih dalam lagi akan reaksi Marta dan Maria saat Tuhan Yesus datang ketika nampaknya segala situasi sudah tidak mungkin lagi ada pengharapan karena Lazarus sudah meninggal. Yang pertama, reaksi Marta yang aktif namun bimbang. Marta digambarkan sebagai wanita yang aktif dan praktis. Ia disibukkan melayani Yesus dan para muridnya. Namun di balik semua kesibukannya tersembunyi keraguan. Ia mempertanyakan, mengapa Yesus tidak datang saat Lazarus masih hidup dan mengapa ia baru datang sekarang? Padahal saat Lazarus sedang sakit keras, mereka sudah mengirim utusan untuk segera Yesus datang dan memberitahu Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras. Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 22. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Saudaraku, Marta salah satu sahabat Yesus dilanda duka yang sangat mendalam saat Lazarus saudaranya meninggal. Kehadiran Yesus di Betania membawa secercah harapan. Namun tanggapan Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 22 menunjukkan antara perpaduan antara iman dan keraguan. Marta itu wanita yang aktif dan peduli. Marta segera menemui Yesus saat mendengar kedatangan Yesus di rumahnya. Ia tidak pasif dalam kesedihannya, melainkan menunjukkan kepedulian dan inisiatif untuk mencari pertolongan. Ia berbicara belak-belakan kepada Yesus, mengungkapkan penyesalannya atas ketidakhadiran Yesus saat Lazarus sakit.
Hal ini menunjukkan akan kepercayaannya kepada Yesus dan harapannya akan mukjizat. Marta mengakui bahwa sekarang Lazarus sudah mati, menunjukkan kesadarannya akan kenyataan pahit kematian. Meskipun demikian, ia tetap memiliki iman, menyatakan keyakinannya bahwa Allah akan memberikan apapun yang Yesus minta. Iman ini bercampur dengan keraguan tentang kuasa Yesus atas kematian. Yang kedua, reaksi Maria sebagai wanita yang tenang dalam keheningan. Berbeda dengan Marta, Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ia mencari penghiburan, mencari kekuatan dari Tuhan di tengah kesedihannya. Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudaraku, Yohanes pasal 11 ayat 32 melukiskan momen menyentuh hati saat Maria diliputi kesedihan yang mendalam atas kematian Lazarus saudaranya. Di tengah duka yang menyelimuti itu, ia mencari suatu penghiburan dan kekuatan satu-satunya sumber yang tepat adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ayat ini menggambarkan Maria yang tersungkur di kaki Yesus, mengungkapkan kesedihannya secara terbuka tanpa malu-malu. Dia tidak berusaha menyembunyikan rasa sakit hatinya, melainkan datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan iman yang sangat mendalam. Tindakannya menunjukkan bahwa dia percaya Yesus memiliki kuasa untuk meringankan bebannya dan memberikan penghiburan di saat yang tergelap dalam hidupnya. Dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata-kata Maria ini mencerminkan imannya yang kuat kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian. Dan seandainya Yesus ada di sana di saat Lazarus sakit, dia pasti bisa menyembuhkan Lazarus. Meskipun Lazarus saat itu sudah meninggal, Maria tetap tidak kehilangan harapan karena ada Yesus yang datang. Dia datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus itu masih bisa melakukan sesuatu. Saudaraku, ketika Yesus melihat kesedihan Maria dan orang-orang bersamanya, Yesus masgul hatinya dan menangis. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudaraku, Yesus bukan hanya menunjukkan empati, tetapi dia juga merasakan kesedihan yang sama dengan Maria dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memahami rasa sakit manusia dan juga ingin memberikan suatu kelegaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Maria memberikan pengharapan bagi kita. Kisah Maria dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 memberikan suatu penghiburan, memberikan kita suatu kekuatan bagi kita yang sedang mengalami kesedihan atau sedang mengalami kehilangan.
kita belajar bahwa ketika kita dalam kesedihan dan beban berat, yang pertama, datanglah pada Tuhan. Di tengah kesedihan kita boleh datang kepada Tuhan dengan terbuka dan jujur. Tuhan memahami rasa sakit kita dan ingin memberikan penghiburan. Di tengah kesedihan dan beban yang berat, kita tidak boleh lupa bahwa kita ini tidak sendirian. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan Tuhan itu ingin membantu kita untuk dapat melewati masa-masa yang sulit. Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Doa adalah alat yang ampuh untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita dapat mencurahkan isi hati kita dengan jujur kepada Tuhan, dan kita dapat meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang kita butuhkan. Yang kedua, jangan batasi imanmu. Iman kepada Tuhan dapat memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di saat tergelap. Meskipun segala sesuatu tampaknya mustahil, Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada situasi yang tampaknya mustahil. Soal masalah kesehatan yang kronis, soal kesulitan keuangan yang begitu berat, atau hubungan yang sudah terpisahkan atau hubungan yang retak dengan sesama. Di situasi-situasi yang seperti inilah mudah bagi kita untuk meragukan kemampuan Tuhan dan membatasi iman kita. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Iman adalah percaya kepada apa yang tidak terlihat. Ini adalah keyakinan yang teguh bahwa Allah itu akan selalu bertindak sesuai juga dengan rancangannya, sesuai juga dengan janjinya. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat jalan keluar yang baik apapun, iman yang besar bukan berarti kita harus mengabaikan realitas yang ada di depan kita. Justru iman yang besar memungkinkan kita untuk dapat melihat situasi yang sulit dengan perspektif atau cara pandang yang berbeda, yaitu dari cara pandangnya Allah. Saudaraku, apapun tantangan dan beban hidupmu sekarang ini, jangan biarkan keraguan dan ketakutan membatasi imanmu. Percayalah kepada Allah dengan sepenuh hati, dan Tuhan itu akan melakukan perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Ingatlah bahwa bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu segala sesuatu menjadi mungkin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang merendah dan penuh ucapan syukur. Kami merenungkan kebesaran dan kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta hanya dengan firman-Mu, yang menopang segala sesuatu dan mengendalikan setiap detail dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami membatasi iman kami. Kami sering tergoda untuk melihat masalah dan keterbatasan kami sendiri lebih besar daripada segala kekuatan Engkau. Ya Tuhan Allah kami mengizinkan keraguan dan ketidakpercayaan menyelinap di hati kami, membuat kami menjadi ragu akan campur tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami seringkali lupa bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan,
Kami menyerahkan segala kekhawatiran, kelemahan, dan keterbatasan kami hanya kepada Engkau. Kami percaya bahwa dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kuasa Tuhan tidak terbatas, jauh melampaui segala yang dapat kita bayangkan atau apa yang kita pikirkan atau apa yang kita minta. Oleh karena itu, jangan pernah batasi imanmu. Percayalah penuh bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu, melebihi segala doa, melebihi segala harapanmu. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan